Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak di rumah? Sehat? Harapan Bapak Anda sehat semuanya. Selamat datang di tutorial pembelajaran di sekolahan kita SMP Islam Sukorejo. Oke anak-anak, di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang kelistrikan. Di sini pertama saya akan menjelaskan yaitu terkait AVO multimeter. Yang pertama yaitu tombol power. Tombol ini berfungsi untuk mematikan dan menyalakan AVO. Kemudian di bawah tombol power yaitu ada LED, ya, ada lampu LED. Lampu LED ini akan menyala jika digunakan untuk mengetes hambatan listrik atau ngecek kabel. Jika tersambung, maka lampu LED ini akan berbunyi dan menyala. Berikutnya yaitu yang paling atas, yaitu berwarna putih. Ini adalah disebut dengan ohm. Ohm ini berfungsi untuk menghitung hambatan listrik dengan ukuran dari 200 ohm, kemudian 2 kilo ohm hingga 200 mega ohm. Tanda nada di sini fungsinya untuk mengecek kabel nyambung atau tidak. Jika nyambung, maka lampu LED akan menyala dan akan berbunyi tit, begitu. Dan juga berfungsi untuk mengecek dioda, begitu anak-anak ya. Berikutnya yaitu ada tulisan HFE, yang fungsinya untuk mengecek transistor, baik itu transistor yang PNP atau NPN. Tombol switch ini kita arahkan ke HFE, kemudian kita masukkan ke lubang-lubang ini pinnya, kaki dari transistor itu kita cek apa masih berfungsi dengan baik, dan nanti ketemu berapa tegangan dari transistor itu. Berikutnya yaitu cara mengukur volt. Di sini ada tanda volt, yaitu voltase DC. Di sini terlihat ada garis dan strip, itu menandakan DC. Pengukurannya dari 200 mV, 2 volt, 20 volt, 200 volt hingga 1000 volt. Berikutnya yaitu cara mengukur volt. Ini ada logo V, kemudian ada gelombang, artinya itu adalah mengukur volt AC. Pengukurannya yaitu dari yang terkecil, yaitu dari 200 mV, kemudian ada 2 volt, ada 20 volt, 200 volt hingga 700 volt. Itu cara mengukur tegangan AC.
Berikutnya yaitu tanda F, itu artinya digunakan, tanda ini digunakan untuk mengukur kapasitor, baik itu kapasitor biasa maupun elektronik yang disebut dengan elko. Pengukurannya yaitu dari 20 nano, 200 nano ya, kemudian ada 2 mikrofarad, 20 mikrofarad hingga 200 mikrofarad. Berikutnya yaitu ada tanda A dan gelombang. Ini artinya berfungsi untuk mengukur A itu ampere, gelombangnya itu AC. Pengukurannya dari 2 miliampere, 20 miliampere, 200 miliampere dan 20 ampere. Begitu ya. Berikutnya yaitu cara mengukur tegangan listrik DC. Di sini ada logo A. Pengukurannya yaitu dari 2 miliampere, 20 miliampere, 200 miliampere dan 20 ampere. Oke, kita lanjut. Di sini ada lubang-lubang yang fungsinya untuk mencolokkan kabel. Di sini ada logo V, ohm dan dioda. Sedangkan yang ini ya COM, ini fungsinya untuk mencolokkan kabel yang negatif atau COM. Sedangkan colokan yang ini MA, artinya untuk mengukur miliampere atau mengukur kapasitor. Sedangkan yang ini untuk 20 ampere. Ini CX, ini artinya kapasitor. Perhatikan catatan-catatan di bawah ini. Di sini ada unfused, kemudian ada fuse. Itu artinya kalau unfused tidak menggunakan sekring, kalau fuse itu menggunakan sekring ya. Kemudian batasan maksimal untuk yang fuse 200 miliampere maksimal, kemudian yang AC 750 volt maksimal. Untuk yang DC maksimal 1000 volt. Begitu ya. Jadi biar tidak salah, tidak salah propnya atau penempatan kabelnya, biar tidak fatal. Oke, mari kita praktikkan. Kita colokkan kabel propnya, kabel untuk mengetes. Yang merah kita masukkan ke V ohm, kemudian COM yang hitam. Untuk mengecek kabel propnya itu bagus atau tidak, berjalan dengan baik atau tidak, kita arahkan terlebih dahulu ke buzzer, kemudian kita tempelkan, nyala dan buzzer akan berbunyi. Itu artinya kabel propnya berjalan dengan baik dan normal. Oke, sekarang kita lanjut cara mengecek kabel. Cara mengecek kabelnya normal atau tidak, ada konsleting atau tidak, mari kita cek. Saya contohkan kabel power seperti kabel printer, kabel charger ini. Mari kita cek, kita masukkan ya, kemudian ujung yang satu juga gitu kita cek. Setelah kita cek, kalau indikatornya jalan, nah ini artinya normal, ini artinya nyambung maksud saya. Kemudian kita cek yang ujung satunya, nah tidak nyambung, artinya ini bagus. Itu pun jika kedua titik ini, kabel ini sama-sama bunyi atau sama-sama jalan, itu berarti terjadi konsleting. Begitu ya. Kita cek ujung yang satunya, nah ini nyambung, kemudian ini tidak nyambung. Itu artinya kabel ini berjalan dengan baik dan normal.
Begitu anak-anak ya. Berikutnya saya tunjukkan cara mengecek kabel. Kabel ini fungsinya yaitu untuk baterai 9 volt. Kita cek kabelnya normal atau tidak. Mari kita cek, kita sambungkan ya, kita cek, perhatikan dengan baik nyambung atau tidak. Nah, ini tidak nyambung. Nah, ini nyambung, ini berarti bagus. Mari kita cek yang satunya. Nah, ini artinya masih bisa digunakan, ini masih normal. Begitu anak-anak ya. Berikutnya cara ngecek sekring. Sekring ini masih bisa digunakan dengan baik atau tidak. Kita cek nyambung atau tidak. Ini biasanya kita temukan di sepeda motor atau mobil. Perhatikan cara ngeceknya. Sama seperti sebelumnya, ujung yang satu. Nah, ini artinya nyambung, berarti alat ini masih bisa digunakan dan berjalan normal. Berikutnya kita ngecek lampu senter. Lampu senter ini masih bisa berjalan atau tidak, masih normal atau tidak. Kita cek, kita bisa cek. Nah, ini normal, bisa kita balak-balik, terserah, tidak apa-apa. Kalau buzzer berbunyi dan menyala buzzernya, itu artinya normal. Begitu anak-anak ya, understand? Oke. Sekarang saya tunjukkan cara mengukur tegangan DC. Saya contohkan, ini ada baterai kotak ya, yang voltasenya 9 volt. Mari kita cek benar atau tidak, masih normal atau tidak. Mari kita cek. Dalam pengukuran ini ya, perlu diperhatikan. Mari kita arahkan petunjuk arahnya ke, karena tadi 9 volt berarti di atasnya. Kalau ini 2 volt tidak mungkin, maka kita arahkan ke di atasnya, yaitu 20 volt, supaya tidak terjadi kerusakan pada alat. Begitu anak-anak ya. Oke, mari kita cek. Kelebihan dari alat digital ini, jika terbalik kutub min dan plusnya tidak masalah ya, tapi kalau yang analog itu fatal, terjadi kerusakan. Oke, perhatikan. Untuk pop yang merah adalah positif, untuk yang hitam negatif. Mari kita lihat di sini, perhatikan, ini adalah ini positif ya, yang ini positif, ini posisi betul ini. Nah, ini ada hasilnya yaitu 9,67 volt. Ini berarti normal. Begitu. Jika turun tidak sampai, berarti itu kurang normal. Mari kita balik. Nah, ini ada polaritas min, artinya tanda probnya itu kita terbalik, tapi tidak masalah. Beda dengan yang analog, kita jika salah penempatan maka terjadi kefatalan dalam terhadap alat itu sendiri. Ini min 9,68, samalah ya, selisih 1 saja. Begitu anak-anak ya.
mudah-mudahan bisa difahami. Mari kita lanjutkan ke pengecekan alat berikutnya. Mari kita lanjutkan cara mengukur tegangan DC dengan baterai yang lain. Karena umumnya misalnya kita tidak tahu berapa volt ya, umumnya kalau baterai ini adalah 1,5 volt, maka kita arahkan, kita rubah posisinya. Karena tadi perkiraan atau umumnya 1,5 volt, maka kita rubah posisi petunjuk arahnya ke 2 volt ya, begitu. Mari kita cek benar atau tidak. Ini adalah main, kemudian ini adalah plus. Mari yang main itu hitam, yang merah plus ya. Kita ukur, ini hasilnya betul ya, 1,541, artinya 1,5 volt, begitu. Mari kita coba, kita balik, kita rubah posisi plusnya di main dan main di plus. Nah, seperti tadi kan ya. Jadi ada polaritas main 1,540, begitu. Itu cara mengecek baterai tegangan DC. Ini keuntungan dari multimeter digital, walaupun terbalik tetap aman, begitu anak-anak ya. Berikutnya saya tunjukkan ke kalian cara mengecek charger, yaitu charger HP atau handphone. Umumnya charger ini 5 volt ya. Mari kita cek kebenarannya masih normal atau tidak. Ini sudah saya modif dengan kabel yang lain ya, tidak aslinya. Tujuannya untuk mempermudah pengecekan, begitu. Mari kita cek, kita colokkan chargernya ke AC, dari AC nanti keluarnya menjadi DC. Oke, perhatikan, ini posisi di 2 volt, kemudian kita rubah. Itu tadi kan berapa? 5 volt, berarti tidak mungkin, berarti kita rubah di atasnya ke 20 volt. Ini hasilnya ya, betul 5,17 volt, begitu. Ini artinya normal, begitu anak-anak ya. Berikutnya kita ngecek charger laptop. Suatu misal kita tidak tahu tegangannya ini berapa volt ya, karena stiker dari perusahaan mungkin sudah hilang ya, terkelupas. Mari kita cek. Untuk lebih amannya kita arahkan ya, ini penunjuknya ke yang lebih tinggi. Umumnya kalau laptop itu di bawah 50 volt, maka berarti kita taruh di 200 volt DC. Oke, kita cek ada dapat berapa volt charger laptop ini. Kita tancapkan dulu ke alur listrik, aliran listrik AC, kemudian masuk ke charger menjadi DC. Maka kita cek dengan avometer ini dengan ukuran DC. Mari kita cek
ini tidak masuk, kurang masuk ini karena lubangnya terlalu kecil, maka kita butuh alat bantu ya. Ini saya kasih alat bantu, yaitu bekas kaki komponen ini kita masukkan ke dalam supaya bisa terdeteksi aliran listriknya. Nah, yang di luar ini biasanya adalah main, kemudian yang di dalam plus. Ini main, posisi benar ini 19,1 volt. Nah, ini berarti jika kita tidak tahu, maka ini menunjukkan 19 volt. Nah, ini jika saya balik min 19 volt, maka benar bahwa yang di luar adalah min, yang di dalam adalah plus. Itu anak-anak ya, itu saja cara ngecek kabel dan aliran listrik DC. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.